Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas lagi ya tentang aplikasi Ada Modal ya. Dimana di aplikasi Ada Modal ini sampai sekarang ini sudah tidak dibayar dan sudah telat ya. Sejauh ini sudah hampir 5 bulan teman-teman ya, jadi 4 bulan lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada ya, khususnya yang saat ini gagal di aplikasi Ada Modal, kalian simak terus video ini, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham misalkan kalian masih belum mampu bayar di aplikasi tersebut ya. Karena di sini saya akan menjelaskan ya tentang seperti apa sih kalau kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Ada Modal ini. Namun di sini perlu teman-teman ketahui ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar ya, tidak. Di sini saya hanya berbagi sesuai pengalaman ya. Karena banyak sekali teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online Ada Modal ya, khususnya yang sudah ketakutan dan panik karena sering mendapatkan WA atau teror dari pihak aplikasi ya, seperti itu. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, seperti biasa yang pertama-tama di sini saya akan buka lagi aplikasi Ada Modal ya. Karena aplikasi Ada Modal ini masih ada di HP saya seperti itu teman-teman ya. Karena masih belum kami hapus ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi Ada Modal ya. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu ya, untuk aplikasi Ada Modal ini ya, sepengalaman saya ini adalah aplikasi yang sudah legal teman-teman ya. Jadi bukan ilegal ya. Jadi sudah resmi OJK ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Oke, kita buka tagihan. Nah, di sini ya, sekali bayar, jadi sekali bayar 4.400.000 ya, jadi nominal yang cukup besar lah teman-teman ya untuk pinjaman online ya. 4.400.000 ya, belum dilunasi, keterlambatan 142 hari, jadi sudah 4 bulan lebih ya, hampir 5 bulan teman-teman ya. Tanggal jatuh tempo 16 bulan 5 2022. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya seperti apa sih kalau kita gagal di aplikasi Ada Modal ini ya. Kalau kita gagal di aplikasi Ada Modal ya, seperti biasa teman-teman ya, kalau kita telat di pinjaman online ya, pastinya kita dapat WA, dapat SMS atau telepon ya, yang sangat membuat kita berisik lah ya, karena setiap hari itu bisa lebih dari 5 bahkan 10 nomor yang berbeda yang masuk ya, yang menagih kita karena kita masih belum bayar ya. Makanya dari pihak aplikasi itu selalu WA atau menagih telepon seperti itu. Jadi kalau saran dari saya buat teman-teman yang masih belum mampu bayar ya untuk aplikasi Ada Modal ini ya, biasanya teman-teman kan ada masih nunggu gajian, masih kurang 1 minggu, jadi nggak pas untuk pembayaran di aplikasi Ada Modal ya. Nah, misalkan kalian selang 1 minggu, misalkan kalian masih belum mampu bayar, pastinya kan kalian dapat WA, dapat teror, dapat telepon, itu sudah biasa ya. Kalian tidak usah panik ya, karena pinjaman online memang seperti itu cara penagihannya ya. Kalau dari saya seperti itu, pinjaman online cara penagihan memang seperti itu. Jadi buat kalian tidak usah panik ya, cukup kalian respon aja ya. Misalkan ada WA 10 nomor atau 5 nomor atau 3 nomor yang berbeda, kalian cukup balas 1 atau 2 saja seperti itu. Jadi intinya kalian balas itu agar apa? Agar itikat baik kalian masih ada, meskipun kalian sudah niat gagal bayar ya. Kalian tidak usah lari, tidak usah mengganti nomor ya, ataupun misalkan ada telepon kalian blokir, jangan ya. Nah, misalkan teman-teman blokir, misalkan ada WA atau telepon ya, kalian masuk ada WA masuk dari pihak aplikasi kemudian kalian blokir. Nah, misalkan seperti itu, kalian akan terus menerus diteror ya. Artinya kalian sudah mau kabur dari pinjaman online ini, mau kabur, tidak ada itikat baik lah kelihatan seperti itu. Karena apa? Karena kalian misalkan dapat tagihan atau telepon, kalian selalu memblokir atau
ya nggak pernah balas seperti itu ya. Jadi dari pihak aplikasi itu merasa tidak ditanggapi, jadi akhirnya bisa saja terjadi ada penyebaran data ataupun menghubungi di luar kondar seperti itu. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang, apakah aplikasi Ada Modal ini sebar data? Sebenarnya kalau sebar data tidak sebar data itu tergantung kalian. Saya sering bilang atau sering bikin video tentang gagal di pinjaman online, baik itu ilegal ya, baik itu ilegal maupun legal. Misalkan teman-teman ada tagihan di pinjaman online yang masih belum kalian bayar ya, masih menunggak, kalian respon ya, pastinya kalian dapat WA, telepon. Memang berisik ya, kalau kita pertama kita gagal itu berisik ya. Mungkin 2 minggu 3 minggu ke atas tidak akan berisik seperti pertama kita telat seperti itu ya. Meskipun kalian sering merespon, biasanya kalau kalau cara penagihan memang banyak sih, mungkin ada 10 satu hari ya, mungkin besoknya ada lagi, tapi intinya kalian cukup respon dengan baik agar data kalian tidak disebar ya, karena pinjaman online ini nggak ilegal nggak legal ya. Kebanyakan dari teman-teman yang sering curhat sama saya atau bertanya-tanya tentang gagal pinjaman online ya, itu kebanyakan legal itu sebar data meskipun sudah legal ya. Padahal teman-teman yang masih belum tahu ya, karena pinjaman online ilegal karena harusnya yang sebar data. Kenapa kok pinjaman online legal kok sebar data? Nah, makanya misalkan teman-teman masih belum mampu bayar di aplikasi tersebut, kalian respon dengan baik biar tidak ada penyebaran data seperti itu teman-teman ya. Jadi sejauh ini untuk aplikasi Ada Modal ini teman-teman ya, pastinya teman-teman misalkan sudah telah 2 minggu, kalian akan dapat ya kayak teror seperti DC lapangan mau ke kantor ataupun ke rumah, itu sudah biasa, itu tidak bakalan datang ya. Karena dari teman-teman subscriber yang gagal di aplikasi Ada Modal ini tidak ada yang didatangi ya, ada yang sampai 7 bulan bahkan 1 tahun tidak ada ya. Tapi misalkan cara penagihannya ya memang seperti itu ya, bahwasanya tim kolektor besok mau datang atau jam 3 sore itu sudah biasa. Itu tidak bakalan datang, itu hanya ya cara-cara penagihan dari pinjaman online teman-teman ya. Tapi misalkan teman-teman sudah ada dana ya, kalian lunasi ya, agar kalian tidak mempunyai beban pikiran seperti itu. Tapi misalkan teman-teman masih belum mampu, misalkan dapat WA tim kolektor mau datang ke rumah, itu tidak bakalan datang ya. Karena saya berbagi seperti ini bukan pengalaman saya saja, dari teman-teman subscriber juga banyak yang gagal, yang masih belum mampu tapi nyatanya tidak datang ya untuk DC ya. Tapi biasanya kalau DC memang mau datang biasanya itu 2 bulan atau 3 bulan ya, sejauh itu biasanya tidak boleh sudah seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman saya ingatkan lagi, tidak usah panik ya. Memang cara penagihan dari pinjaman online memang seperti itu ya, bikin kita ketar-ketir. Intinya kalian harus kuatin mental ya, tidak usah ganti nomor ya, agar kalian agar kalian tidak ada penyebaran seperti itu. Bisa saja terjadi misalkan kalian mengganti nomor ataupun nggak pernah respon, ataupun kalian sering memblokir nomor yang masuk ke telepon kalian atau ke WA kalian ya, karena dari pihak aplikasi merasa merasa tidak dianggap ya. Seperti itu bisa saja terjadi, akan ada penyebaran data. Makanya kalian respon dengan baik seperti itu ya, nggak usah takut, itu hanya modus saja ya untuk WA itu. Cara penagihan tim kolektor ataupun data Anda ataupun rekening Anda kami bekukan itu tidak akan ya, itu hanya modus saja. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman ya. Silakan kalian komentar misalkan kalian ada pertanyaan, atau kalian langsung WA saya seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.